Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para kaum muslimin dan muslimat, teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pada tanggal 28 Zulhijjah, kita bisa berkumpul di masjid ini untuk kembali memupuk rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, menambah amalan kita dan juga menambah ilmu kita. Perlu disadari bahwasanya apa yang kita lakukan di pagi hari ini adalah amal ibadah. Sebagaimana sholat itu ibadah, zikir itu ibadah, sedekah itu ibadah, duduk di majelis ilmu, mencatat, mendengar, fokus itu juga ibadah. Dia, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menuntut ilmu itu masuk kategori zikir, ya. Dan ini, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, adalah zikir terbaik, ya. Di antara zikir terbaik itu adalah menuntut ilmu. Zikir itu kan kita tahu arti dari zikir sendiri adalah mengingat Allah. Makanya kita kalau lagi belajar begini, kita ingat dengan Allah. Kita disebutin ayat, disebutin hadis, otomatis kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering terjadi bahwa zikir dengan cara duduk di majelis ilmu lebih banyak pengaruhnya dibanding zikir individual yang mungkin sering kita lakukan setelah sholat misalnya, ya. Kadang kita berzikir tangannya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tapi hatinya nggak ikut subhanallah, nggak ikut alhamdulillah. Nah, kalau menuntut ilmu sering sekali lebih bisa menjaga fokus kita, ya, lebih sering menjaga fokus kita. Makanya teman-teman sekalian rahimakumullah, apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari ibadah, ya, bagian dari ibadah. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu zikir jika kalian tidak mengetahui. Siapa yang dimaksud ahli zikir di sini? Ulama, ahli ilmu, ya. Makanya ilmu atau mencari ilmu juga sama dengan berzikir. Makanya majelis ilmu juga disebut dengan majelis zikir, ya, majelis zikir. Teman-teman sekalian rahimakumullah, dan kita sekarang tanggal 28 Zulhijjah. Artinya sebentar lagi kita masuk bulan Muharram, tahun baru. Ya, biasanya kalau mau dekat-dekat tahun baru sudah banyak persiapan, resolusi tahun baru. Ya, bikin catatan ini bulan tahun depan mesti begini, ya, valuasinya mesti begini, keuangan mesti begitu, macam-macam. Tapi saya di sini mengingatkan kita, ini kan tahun barunya Hijriyah, ya, dan kita memang tidak merayakan tahun baru tersebut, tidak juga, ya. Tapi banyak orang menjadikan tahun baru itu momentum kembali untuk menuliskan apa yang mesti dia lakukan di tahun depan, apa tujuan-tujuan dia di tahun depan. Nah, yang diantara hal yang penting untuk kembali dilihat dari rencana dan tujuan kita adalah urusan akhirat. Tahun depan bulan Muharram tinggal 2-3 hari lagi masuk bulan Muharram. Kita persiapkan, pokoknya 3 bulan pertama, Muharram, Safar, Jumadal Awal, itu semuanya harus saya pakai untuk bisa ngaji. Sekarang belum bisa ngaji nih, 3 bulan mesti bisa ngaji. Beres 3 bulan sudah bisa ngaji, nanti di bulan-bulan berikutnya sampai bulan Ramadan, pokoknya setiap hari minimal 2 lembar Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Syawal pengen nikah. Nah, ini persiapan semua nih, dihitung sama dia sampai 6 bulan, ya, sampai 8 bulan. Begitu 8 bulan, apa yang dia targetkan tentang akhirat selesai, dia mau nikah. Nah, ini semuanya target-target akhirat butuh ditulis juga, ya. Tahun depan mau umroh kapan? Dipersiapkan, jadi kita bisa nabung, kita atur keuangan dan seterusnya, ya. Karena biasanya kalau tahun baruan orang-orang terlelap untuk bisa bikin resolusinya itu tentang masalah dunia, padahal tidak ada yang lebih penting daripada akhirat kita.
Karenanya teman-teman sekalian rahimakumullah, ini sekedar mengingatkan sebagai mukaddimah bagi kita semua bahwa bulan Muharram ini bulan baru, tahun baru buat kita. Maka jadikan juga ada target-target baru lagi setahun ke depan, ya. Karena hidup kalau nggak ada targetnya nggak seru nih, nggak tertantang kita, nggak ada challenge. Tapi kalau ada targetnya, nah kita bisa semangat. Fabarakallahu fikum, ya, teman-teman sekalian rahimakumullah. Kita pada pagi hari ini akan ngebahas sesuatu yang apa ya? Sebenarnya kata-katanya udah nggak ada asing-asingnya sama sekali, apalagi kita sekarang. Pacaran, ya, pacaran. Yang dimaksud dengan pacaran di sini tentu adalah, kalau di kamus bahasa Indonesia, pacaran itu adalah interaksi menuju pernikahan. Ya, interaksi menuju apa? Pernikahan. Padahal belum tentu yang pacaran pada nikah. Ya, belum tentu yang pacaran pada nikah. Di dalam Islam tentu masalah perasaan itu sangat betul-betul dijaga. Ya, masalah perasaan itu dijaga. Saya ingin masuk kepada salah satu cuplikan kisah singkat yang tapi memberikan kepada kita butuhnya seseorang dengan seseorang yang lain, butuhnya laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Perasaan-perasaan kasih, perasaan cinta dan syahwat itu semuanya dikoordinir dalam Islam. Coba kita lihat cerita Nabi Adam alaihissalam. Ya, kita mulai dari surat An-Nisa ayat pertama. Dalam surat An-Nisa ayat pertama Allah mengatakan apa? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Kata Allah, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dari Nabi Adam diciptakan Hawa, istrinya Nabi Adam namanya siapa? Hawa. Tentu ya, ini FYI aja, bahwa nama Hawa itu memang tidak ada dalam Al-Quran, juga tidak ada dalam hadis. Nama Hawa itu termaktub dalam kisah-kisah namanya Israiliyat, kisah-kisah yang dinukilkan oleh Bani Israel kepada kita. Kalau kata Ibnu Katsir rahimahullah, tazyinan lil qissah, ini hanya sekedar memperindah kisah, ya. Nggak usah dipercaya juga, tapi nggak perlu didustakan juga, udah aja, let it flow aja, jalan aja udah. Sebutin aja namanya biar lebih nyambung cerita-ceritanya. Nah, Hawa ini ternyata diciptakan dari Adam alaihissalam. Baik, para teman-teman sekalian, saya mau tanya, waktu Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, tinggalnya di mana? Di mana coba teman-teman? Di Kemang? Di Bekasi? Di surga. Nabi Adam di surga, apa yang Nabi Adam mau ada. Nabi Adam nunjuk ini boleh, itu boleh, cuma pohon aja yang nggak boleh, cuma satu. Yang lainnya boleh, ya. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pasangannya Nabi Adam di surga. Allah mengatakan kepada Nabi Adam dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan pasanganmu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan minum terserah. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Yang penting satu pohon ini jangan didekatkan. Fatakuna minadh dhalimin. Maka engkau akan menjadi orang yang zalim. Makanya kita mikir di sini, Nabi Adam di surga sendirian, kesepian. Butuh siapa? Pasangan. Apalagi yang tinggal di Kemang, yang tinggal di Bekasi, yang tinggal di Jakarta, yang tinggal di Bogor, sendirian. Oh, tambah butuh pasangan nih. Yang di surga aja masih butuh pasangan, gimana yang di dunia? Nabi Adam kesepian. Makanya orang yang paling butuh kita kasihani memang para jomblo-jomblo, ya. Dia di surga enggak, ya, tapi enggak ada pasangan juga, la ilaha illallah. Ya, makanya di kajian-kajian seperti ini kita ingin melihat terus bagaimana yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sekarang masih sendiri. Ya, apakah dengan yang telah tersebar di antara masyarakat, ya udah lo kalau belum bisa nikah, lo pacaran dulu aja. Sembari apa? Mengenal satu dengan yang lain. Nah, ini kan yang paling sering kayak gitu tuh.
Pacaran itu dijadikan apa? Metode kenalan. Kalau saya dulu punya teman di SMA, ya, sampai saya kuliah, kayaknya sampai lulus kuliah dia itu pacaran. Jadi kurang lebih pacaran tuh 8 tahun. Masa iya sih? Kenalan 8 tahun. Ini kenalan apa KPR 8 tahun? Ya. Ngapain 8 tahun? Ngapain aja 8 tahun? Dan subhanallah, yang bikin saya tambah, emang udah gak ada bener-benernya nih cara. Ternyata nikahnya gak sama dia. Terus ngapain ngejagain jodohnya orang 8 tahun? Ya, 8 tahun, bayangin ini waktu yang lama. Ya, ternyata nikahnya gak sama si laki-laki tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Makanya teman-teman sekalian rahimakumullah, orang-orang itu kan kalau pacaran dia pengen ngerasain benefitnya pernikahan. Bisa ngobrol berduaan, bisa chatting-chattingan, bisa pegang-pegangan, bisa cium-ciuman, bahkan bisa check-in-check-inan. Dia maunya begitu. Tapi nggak mau tanggung jawab. Nggak ada keterikatan ya kita ya. Kita nggak ada yang sah ya. Kita nggak ada yang resmi ya. Nih, para akhwat mesti tahu. Di antara hal yang paling disukai pria adalah kenikmatan tanpa komitmen. Selama gue bisa enak tanpa komitmen, gue mau. Selama pria itu mendapatkan banyak benefit tanpa ada tanggung jawab, pertama itu laki-laki sebenarnya. Dia mau dapat yang enak, tapi jangan tanggung jawab, gitu. Ya. Dan katanya itu bedanya perempuan sama laki-laki sebenarnya. Laki-laki itu komitmen dulu, dia dipastikan dulu, diakatkan dulu, baru dia bisa mencintai. Kalau perempuan sebaliknya, dia kalau udah cinta komit. Nah ini dia nih, kadang pacaran ini kalau kita boleh jujur, memang yang paling banyak ruginya perempuan. Karena perempuan kalau sudah punya aib itu ke bawah terus, kelihatan, ya, kelihatan terus. Makanya di dalam Islam itu hal-hal seperti ini yang paling utama terjaga siapa? Perempuan. Perempuan itu di dalam Islam tidak ada penjagaan yang lebih untuk seperti Allah Subhanahu wa taala menjaga perempuan. Ya, perempuan luar biasa dijaga dalam Islam, sangat dijaga. Dan uniknya teman-teman sekalian rahimakumullah, kalau kita tahu ya bahwa ternyata pacaran itu pada saat seseorang itu menginginkan apa-apa yang ada di dalam akad pernikahan untuk didapatkan tanpa tanggung jawab, ya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan solusi bagi dua orang yang saling menyayangi kecuali pernikahan. Saya ulang. Di dalam Islam tidak ada solusi bagi dua orang yang saling menyukai atau mencintai kecuali apa? Pernikahan. Jadi jangan pernah ada berpikiran kalau saya suka sama dia, kita pilih jalan lain selain pernikahan. Tidak ada. Semua jalur itu ditutup oleh Islam. Kenapa? Mari kita berpikir ya teman-teman sekalian. Kalau pacaran itu nggak ada hak dan kewajiban yang tertulis, Anda tidak bisa menuntut apapun yang terjadi. Tidak bisa. Nggak ada resminya pacaran tuh nggak ada. Ini justru hubungan yang tidak resmi, tidak oleh negara, tidak juga dalam syariat. Yang ada perlindungannya apa? Pernikahan. Itu yang ada hak dan kewajiban. Kalau pacaran, dua-duanya dosa, dua-duanya nggak dapat haknya, nggak dapat kewajibannya, dan nggak bisa menuntut. Ya, nggak bisa menuntut. Bahkan di pacaran, cowoknya bilang, aku berjanji, setelah aku pulang dari kota A, kita akan menikah. Tapi pacaran, setahun lagi kita akan menikah. Ini pun tidak bisa kita tuntut. Jadi maksud saya di sini janji-janji yang pernah diucapkan di dalam pacaran tersebut segitu rapuhnya, rapuh sekali, tidak dilindungi oleh undang-undang manapun. Saya ingin ngasih tahu bahwa pacaran ini bahaya, tidak bisa menjaga hak dan kewajiban, terutama bagi perempuan sebagaimana saya katakan. Sudah dia nggak bisa menjaga hak dan kewajiban kita, pacaran itu juga termasuk perzinahan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 32 Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila.
kata Allah Subhanahu wa taala, jangan dekati zina. Sesungguhnya zina itu fahisyah, keburukan, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Saking buruknya perzinahan, ya, itu ngedeketinnya aja nggak boleh. Mendekat kepadanya itu tidak boleh. Saking buruknya apa? Perzinahan. Bahkan ya, diriwayatkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melihat adanya satu apa ya, kayak bukan sumur ya model sumur itu yang masuk ke dalam gitu ya. Di dalam situ Nabi SAW melihat ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini telanjang semua. Ternyata laki-laki dan perempuan ini selalu dilahap oleh api yang berada di bawahnya. Dilahap oleh api lagi, dikembalikan lagi, dilahap lagi oleh api, dikembalikan lagi. Sampai Nabi SAW bertanya, siapa mereka? Ternyata malaikat yang membawa Nabi SAW mengatakan, mereka itulah laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina. Dia akan ditaruh di bawah seperti sumur dan dilalap oleh api dari bawah. Wal'iyadzubillah. Bahkan ya, di antara menjijikannya dosa ini, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ada kumpulan monyet itu mengkisos. Dia tahu kisos, dipenggal mati ya, atau dirajam lah, atau dirajam. Jadi ada dua monyet dirajam oleh sekelompok monyet. Kenapa? Ternyata ini dua monyet ini selingkuh dan berzina. Bayangin. Ya, sampai para ulama mengatakan bahwa ini hanya sedikit cuplikan dari dunia hewan, yang hewan juga memandang bahwa perzinahan ini menjijikan. Kera sama kera, kemudian dia berzina, ternyata kumpulannya tidak suka, maka dirajamlah mereka sampai mati. Di dalam Islam pun sama. Orang-orang yang berzina, terlebih mereka yang sudah menikah, maka dirajam dalam Islam sampai mati. Ini dosa bukan dosa sembarangan, dosa besar. Nah, karena dosa ini sangat berbahaya dan menjijikan, Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Wala taqrabuz zina." Jangan dekat-dekat situ. Bahaya. Kalau kalian sudah masuk, maka beribu-ribu ancaman akan diberikan kepada kalian. Nah, tentu orang yang normal mengetahui di antara jalan kepada perzinahan adalah pacaran. Ya. Oke. Kalau sekarang kita tahu bahwa jalan dari perzinahan itu pacaran dan dia termasuk terlarang. Kenapa begitu? Kita lihat. Orang kalau pacaran ngapain? Nah, ngapain ini? Jangan jawablah, nanti ketahuan. Ya. Orang kalau pacaran dia bilang, Ustadz saya mah kalau pacaran gak ngapa-ngapain, paling pegangan tangan. Ya paling baru 2 minggu pacarannya pegangan tangan. Coba kita tunggu 2 bulan, coba tunggu 3 bulan, coba tunggu 4 bulan. Masa pegangan doang? Pacaran 4 tahun, 4 tahun ngapain aja? Gak usah, cuma chattingan doang. Alah, gak normal. Kok bisa 4 tahun cuma chattingan tuh gak normal? Gak mungkin ya, gak mungkin. Apalagi laki-laki, tidak mungkin. Laki-laki, perempuan juga gak mungkin. Bagaimana bisa mungkin ya orang pacaran terus bilang gak ngapa-ngapain? Ini gak usah pacaran, pasti ngapa-ngapain. Mulai dari yang paling kecil lah. Dari paling kecil, Ustadz kita cuma pacaran, cuma chattingan doang. Oke, chattingan. Bagaimana dalam Islam memandang hal ini? Ternyata di dalam Islam tidak boleh perempuan asing dengan laki-laki asing baginya berbicara kecuali dengan kebutuhan. Oke, Anda setelah jatuh dalam salah satu kemaksiatan, yang ini akan mengantarkan Anda, kalau sudah chatting-chattingan, ketemuan yuk, ketemuan. Kalau ketemuan pertama mana berani pegang-pegangan. Tapi kalau udah ke pertemuan kedua, mungkin. Pertemuan ketiga di mana? XX1 aja. Ah, udah masuk XX1. Step by step. Wala taqrabuz zina. Makanya setan itu kata Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Nah, perhatikan. Ini buat kita semua, ini bahaya. Setan itu kalau ngeganggu step by step. Step by step. Ya. Kalian tahu bagaimana setan mengganggu Nabi Adam alaihissalam. Setan dengan lembutnya datang kepada Nabi Adam alaihissalam mengatakan, makanlah dari pohon ini. Allah itu melarang kamu agar kamu tidak jadi malaikat atau kamu tidak bisa kekal di surga. Makanya Allah
tidak memberikan kamu izin untuk memakannya. Lalu apa kata setan? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan udah ngeganggu Adam suruh makan. Kata setan apa? Demi Allah Adam, demi Allah Hawa, aku nih baik sama kalian. Bayangin, setan bilang kepada Nabi Adam apa? Saya baik kepada kalian. Terus hebatnya Nabi Adam ya terganggu. Kena Nabi Adam gangguan dari syaitan, ya subhanallah. Nabi Adam aja kena gangguan setan, gimana anak Adam? Yang Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun wa imra'ah illa syaitan thalithuhuma. Tidaklah boleh seorang laki-laki dengan perempuan berduaan kecuali setan menjadi yang ketiga. Dan ini juga ada setan-setan via WhatsApp, setan-setan via DM, sama. Begitu kita chattingan berduaan doang, setan jadi yang ketiga. Jadi nggak mesti setan offline semua, ya. Ada setan-setan apa? Online juga. Dia manas-manasin kita lewat apa? HP dulu. Ini dalam chattingan aja orang sudah bisa mendapatkan apa? Dosa. Bahkan ada perkataan dari Imam Nawawi luar biasa. Bagaimana jika ada seorang pemuda atau pemudi salam, ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini clear perkataannya salam, doa. Apa kata Imam Nawawi? Kalau anak muda salam kepada anak muda lain, maksudnya perempuan dan laki-laki, ya, maka si perempuan boleh untuk tidak menjawab salamnya. Bahkan kata Imam Nawawi rahimahullah, maka perempuan itu tidak perlu menjawab salam laki-laki tersebut. Daf'an lil mafsadah, sebagai bentuk penjagaan diri dari kerusakan selanjutnya. Lihat, salam loh ini, salam doang. Ya, assalamualaikum ukhti misalnya. Ini mesti dijawab nggak? Kalau ini adalah para laki-laki buaya yang apa sebutannya? Ikhwan-ikhwan buaya ya. Apa? Playboy lah, ya. Ini subhanallah. Kalau yang bicara orang-orang seperti itu, kata Imam Nawawi nggak usah dijawab. Di dalam beberapa madhab, terutama madhab Malikiyah, mereka menuliskan bahwa kalau ada ditemukan, ya ini hukum ini, kalau ada ditemukan di jalanan perempuan hahaha sama laki-laki yang bukan mahramnya, dua-duanya ditangkap. Ya subhanallah. Kalau hukum ini berjalan di Kemang, apa yang terjadi? Semuanya bisa ketangkap. Ya, subhanallah. Maksud saya di sini adalah bagaimana Islam ngejaganya luar biasa. Sampai salam yang clear loh ini, tapi tidak ada kebutuhan di sana, nggak perlu dijawab. Ya, kenapa? Untuk menjaga batas orang-orang yang modus. Bagaimana kalau bukan hanya salam? Ya, makanya bohong orang kalau bilang semenjak saya mengenal akhi ini Ustaz, saya merasa lebih semangat. Nggak ada lebih semangat ibadah, nggak ada lewat kayak gitu. Itu permainan syaitan, memperindah apa yang buruk, itu jagonya setan. Setan namain pacaran itu dengan apa? Friends with benefit. Oh, Masya Allah, friends with benefit. Aman banget kayaknya perkataannya. Kalau kita ganti dengan kata yang biasa, zina, takut orang. Tapi kalau friends with benefit, oh Masya Allah, keren, ada Inggris-Inggrisnya. Kalau sekarang ini banyak yang mengatakan atau menamakan pelacur dengan nama lain. Apa biasanya pelacur disebut apa? Pekerja seks komersial. Oh Masya Allah. Ya ini pekerjaan berarti ya. Boleh ya dapat duit dari situ. Boleh ada tawar-menawar. Kalau namanya dirubah, pasti ini meringankan orang yang melakukan. Tapi kalau disebut pelacur ini, sakit orang. Ya, sakit dia. Takut dia. Kenapa? Karena pelacur. Perzinahan. Ya. Khamar namanya udah bagus-bagus. Ya, namanya Jack Daniels. Apalagi itu. Merek-merek khamar tuh dibikin keren semua sudah. Ya, la haula wala. Dan sorry itu saya, rokok aja yang buruk, Iklannya gimana? Untuk perhatikan ya, iklan rokok selalu bikin laki-laki merasa lebih maco, sporty,
Padahal ini yang paling merusak sportinya seseorang, merusak kemacauan seseorang. Rokok mengganggu, bisa menyebabkan impotensi dan lain sebagainya. Tapi bagaimana disulap keburukan ini bisa menjadi ringan di hadapan manusia? Bayangin. Ya, makanya hati-hati teman-teman sekalian rahimakumullah. Setan ini sangat jago memperindah, tazyin. Dia memang salah satu skillnya tazyin, memperindah. Ya, makanya hati-hati, pacaran apapun namanya, apapun tujuannya, haram dalam Islam, tidak boleh. Kenapa? Karena sudah ada chattingannya. Oke, kalau udah ada chattingan biasanya gimana? Ya biasanya ketemuan. Kalau sudah ketemuan gimana? Pasti saling memandang satu dengan yang lainnya. Sedangkan di dalam Islam, Rasulullah SAW mengatakan wazinahuma nadhar, dan di antara bentuk perzinahan mata adalah melihat. Ternyata mata bisa berzina. Ya, kalau dia sudah lihat-lihatan, maka ini adalah siham min ashumi syaitan. Dia panah dari panah-panah syaitan. Ibnu Qayyim pernah menyebutkan kullul hawadithi mabdaha minan nadhari. Setiap kejadian-kejadian buruk awalnya dari mata. Ya, awalnya dari apa? Mata. Begitu mata kita tertarik, mata kita bisa curi-curi pandang sama dia, kita mulai ada ketertarikan sama dia. Ini mulai masuk ke bagian bab 2 dari gangguan syaitan. Yang tadi cuma chatting, sekarang naik kepada pandang-pandangan. Kalau sudah masuk kepada pandang-pandangan, biasanya masuk juga kepada sentuhan, pegangan tangan. Ya, dan pegangan tangan sendiri, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Li an yat'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid." Seseorang ditusuk dengan jarum di atas kepalanya, khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Lebih baik daripada dia harus menyentuh tangan perempuan yang tidak halal baginya. Sekedar menyentuh, sekedar menyentuh. Makanya Nabi SAW itu kalau baiat dengan perempuan, Nabi pegang kayunya dipegang sama perempuan itu, Nabi pegang kayunya juga, tidak menyentuh. Nabi SAW mengatakan, la usafihun nisa, aku tidak akan bersalaman kepada para wanita, kata Nabi SAW. Ini Nabi SAW, ya, yang imannya lebih tinggi. Ya, hari ini ada orang-orang ya, guru-guru, bahkan ustadz-ustadz, kiai-kiai yang bermudah-mudahan salam dengan santriwatinya. Yang santriwatinya udah SMP, sudah SMA, ini nggak boleh. Ya, Nabi SAW aja nggak salam. Nabi SAW. Ya, bagaimana selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya ingin menunjukkan ini kita sudah sampai kepada chattingannya, kemudian pandangan-pandangannya, kemudian pegangan tangannya. Ini semua dosa semua ini, dan semuanya terkumpul dari satu produk namanya pacaran. Apapun tujuannya, padahal satu dosa kecil saja sudah bisa membinasakan. Saya ulang, satu dosa kecil saja sudah bisa membinasakan. Ada satu hadis yang disebutkan bahwasanya salah satu budaknya Nabi SAW namanya Mid'am. Siapa namanya? Mid'am. Si Mid'am ini dia bersama dengan Nabi SAW di peperangan namanya Perang Khaybar. Di Perang Khaybar Nabi SAW menang, dapat ghanimah banyak. Terus kemudian Nabi SAW mengatakan, ayo kita pulang. Pada saat pulang dia kalau kita bilang mungkin di rest area, Nabi SAW turun istirahat. Kemudian Mid'am ini dia itu sedang menurunkan barang-barang Nabi dari atas untanya. Pada saat lagi nurunin itu, ternyata ada peluru nyasar, headshot ke Mid'am. Mati seketika karena tertancap anak panah. Orang-orang melihat bahwa Mid'am wafat di perjalanan jihad. Mereka mengatakan hani'an lahu bisyahada, hani'an lahu bisyahada. Alangkah indahnya Mid'am. Dia mati dalam keadaan syahid. Dia mati dalam keadaan syuhada fi sabilillah. Apa kata Nabi SAW? La, tidak. Mid'am tidak mati fi sabilillah. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, dia ikut bersama kita mulai dari peperangan, sekarang on the way pulang, dia berkhidmat kepadamu, kemudian engkau mengatakan dia tidak mati dalam keadaan syahid? Tidak, kata Rasulullah SAW. Tahu penyebabnya apa, teman-teman sekalian?
Penyebabnya kata Rasulullah SAW, inna syamlata allati akhadhaha yawmal khaybar akhadhaha minal ghanaim qabla al-maqasim. Kata Rasulullah SAW, Mid'am ini dia ngambil selendang, ngambil satu sorban dari ghanimah harta rampasan perang sebelum saya bagi, kata Nabi. Jadi Mid'am mencuri satu selendang yang belum halal bagi dia. Satu selendang, satu sorban. Di tengah harta rampasan perang ada hewan, ada emas, ada perak, ada pakaian. Dia cuma nyuri selendang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang ini tidak termasuk syahid. Dan Nabi mengatakan, inna syamlata allati akhadhaha yawmal khaybar la tush'il 'alaiha an-nar. Selendang yang dia ambil sebelum dibagikan akan menjadikan api neraka menyala untuknya, kata Rasulullah SAW. Bayangin teman-teman, cuma selendang aja, cuma bahan aja, bahan yang biasa untuk menutup kepala, hanya itu yang mungkin kalau dia beli pun gak mahal, tapi dia ambil sebelum ada pembagian, maka itulah yang menyebabkan dia akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin. Ini mengajarkan kepada kita jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil, jangan. Jangan juga merasa paling mampu untuk mengontrol diri terhadap lawan jenis, jangan. Bahaya. Kita udah punya banyak bukti orang-orang hebat, ya, seperti Nabi Yusuf alaihissalam waktu diganggu oleh seorang perempuan. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam? Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Nabi Yusuf alaihissalam berlindung kepada Allah dari gangguan seorang perempuan. Nabi Yusuf berlindung. Maryam alaihissalam begitu didatangi oleh Jibril alaihissalam di kamarnya, dan Jibril penampakannya laki-laki yang ganteng. Apa kata Maryam? Inni u'idzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Ar-Rahman daripadamu. Lihat. Semuanya berlindung kepada Allah saat dihadapkan dengan gangguan lawan jenis. Makanya para ukhti-ukhti ini hati-hati kalau ada yang DM dari laki-laki yang gak jelas. Kalau ada yang bilang assalamualaikum ukhti, jawabnya apa? A'udzubillah. Sama kayak Maryam dan Yusuf. Ustaz kayak ngelihat setan kita. Emang bahaya, sebahaya itu mereka. Begitu juga para ikhwan tentunya sama. Ya, nggak lepas dari godaan. Antum dikasih, apalagi laki-laki. Perempuan cuma assalamualaikum akhi, GR-nya luar biasa. Oke, demen dia sama gue nih. Ya. Jawab a'udzubillah. A'udzubillah. Ya, a'udzubillah. Ini yang dilakukan Yusuf alaihissalam akhirnya selamat. Ini yang dilakukan Maryam alaihissalam akhirnya selamat. Makanya para ulama mengatakan orang kalau diganggu dari fitnah, terutama fitnah ini masalah perempuan ataupun laki-laki, maka dia mengucapkan a'udzubillah, dijaga sama Allah. Ya, tapi waktu a'udzubillah tutup chattingnya. Jangan a'udzubillah diketik juga a'udzubillah waalaikumsalam. Orang mana akhi a'udzubillah? A'udzubillah lanjut tapi nggak ditinggalin maksiatnya. Ini terperangkap juga, ya. Jadi maksudnya apa? Dia seperti Nabi Yusuf persis. A'udzubillah, terus apa yang dilakukan Nabi Yusuf, teman-teman? Kabur, dia lari. Ya, wasabaqal bab, langsung lari ke pintu untuk buka pintu. Ini nih ternyata kunci keberhasilan Nabi Yusuf alaihissalam. Gak berani main api, dia takut. Ya, dan ya sejujurnya kalau ditanya, kalau zaman sekarang gimana Ustaz? Sama. Bahkan perempuan-perempuan yang sudah alhamdulillah kenal kajian, sudah memakai jilbab yang panjang, curhatannya ternyata gak jauh beda dengan orang yang belum pakai jilbab masalah ini. Ya Ustaz, saya sempat WhatsApp-WhatsAppan sama dia. Dia bilang dia akan menikahi saya, kemudian hilang. Kan dia dibilangin. Emang begitu laki-laki. Dia maunya nikmat tanpa tanggung jawab. Kalau benar-benar dia mau tanggung jawab, arahkan kepada wali Anda. Gak ada jalan selain itu. Ya, gak ada jalan selain itu. Nah, itu kalau kita katakan sampai pegangan tangan. Setelah pegangan tangan, biasanya stepnya apa? Mulai dicium. Ya, dan ini
terjadi orang-orang pacaran tentunya mungkin lebih dari seminggu ya. Kalau baru hari pertama dicium tuh perempuannya banyak yang takut. Tapi kalau udah sebulan udah enjoy, 2 bulan udah enjoy. Ciuman pertama malu, ciuman kedua nafsu. Ya, itu gaya syaitan dimanapun. Ya, jadi kita nggak bisa anggap remeh. Nah, ini kok bisa sampai dicium ya Ustadz? Dari mana awalnya? Chattingan. Awal dari situ. Kita lagi apa namanya? Kalau polisi itu apa, kita lagi TKP-nya tuh kita lagi pelan-pelan satu-satu. Ini apa nih? Dari mana nih awalnya? Ini dari chattingan, dari sesuatu yang kita anggap remeh. Itu awalnya. Itu awalnya. Dengan kedok ada yang jual beli lah, ngebantu lah, ya, saling mengingatkan dalam kebaikan lah, ya. Tapi awal dari situ semua sampai akhirnya naudzubillah dicium. Otomatis dicium dengan pegangan tangan, derajat dosanya juga berbeda karena ini lebih melukai dibanding yang pertama. Dan subhanallah ya, yang lebih naudzubillah memang ya, ini cium antara perempuan dan laki-laki ini bahkan nggak mesti ada rasa kasih sayang kalau di sini kadang-kadang. Ingin disamakan dengan budaya-budaya orang barat yang kalau ketemu it's okay, cipika-cipiki perempuan laki itu it's okay. A'udzubillah, bahaya. Oke, kalau sudah ciuman biasanya kemana? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nih hadisnya nih dari runtunan-runtunan yang saya berikan tadi. Apa kata Rasul SAW? Kataba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Allah telah mengharuskan, memang di dalam anggota tubuhnya anak Adam itu pasti ada zinanya. Wal ainan zinahuma nazar, mata zinanya melihat. Wal udhunan zinahuma istima', 2 kuping kita zinanya adalah mendengar. Wal lisan zinahul kalam, dan lisan zinanya adalah berbicara. Dalam riwayat yang lain mulut zinahnya adalah cium. Waliyat zinahuma batsh, dan zinanya tangan adalah batsh, dia memakai tangannya dalam keburukan. Warijal zinahuma al-khuta, dan kaki zinahnya adalah melangkah ke tempat yang buruk. Wal qalbu yahwi wa yatamanna, hati zinanya itu berharap dan terus berharap. Berharap apa? Nah, ini di akhirnya chattingan, pandangan, pegangan tangan, ciuman. Endingnya apa kata Rasulullah SAW? Wa yusaddiqu dzalikal faraj, yang akan menentukan hasil akhirnya adalah kemaluannya, alias apa? Zina. Ini ujungnya. Bumbunya dari awal sampai akhir tadi. Ujungnya di mana? Perzinahan. Wal farj yusaddiqu dzalik wa yukadzibuhu. Dan gak mudah orang kalau sudah masuk level hampir terakhir kemudian dia bisa mundur, tidak mudah. Apalagi zaman sekarang lebih terbuka. Ya, diajak check in di satu tempat yang gak ada orang, jadi. Ya, jadi diajak cuma naik motor aja jalan-jalan ke puncak, pulangnya capek, masuk ke hotel dulu, jadi. Malam-malam diajak ini, diajak ke sini, sebentar ke hotel mampir, jadi. Subhanallah. Apa itu yang terakhir? Zina. Ya. Yang zina ini, auzubillah min dzalik, adalah seburuk-buruknya apa? Dosa. Makanya teman-teman sekalian rahimakumullah, kalau dosa kecil saja sudah bisa membinasakan, bagaimana dosa besar? Zina itu bukan hanya keburukannya di akhirat, tapi dia akan memalukan keluarga, diri sendiri, circle pertemanan, ya, kerjaan, profesi, nama baik, semuanya rusak gara-gara ini. Makanya jangan pernah dianggap normal hal-hal yang menuju ke sana, jangan. Kita anggap semua yang aneh-aneh itu adalah sesuatu kemaksiatan yang betul-betul nggak boleh dianggap normal. Itu harus ada. Makanya teman-teman sekalian rahimakumullah, ini apa namanya? Runtutan dari apa? Perzinahan. Ya, runtutan dari perzinahan. Lalu apa yang mesti dilakukan kalau kita ingin jauh dari hal tersebut? Kalau kita ingin jauh dari hal tersebut, yang pertama adalah memupukkan rasa takut kepada Allah. Dipupuk rasa takut kepada Allah, miliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah, orang-orang yang memakai jalan pacaran tidaklah memberikan keberkahan padanya.
Ada orang bilang, Ustadz itu ada orang-orang yang memulai jalan pernikahannya lewat pacaran. Sekarang bahagia-bahagia aja. Pertama yang mesti kita ketahui adalah al-athar la yadullu ala sihhatil amal. Adanya bukti-bukti bukan menjadi alasan benarnya perbuatan tersebut. Adanya bukti-bukti bukan menjadi kebenaran hal tersebut. Mentang-mentang ada pernikahan yang langgeng yang diawali dengan pacaran, kita katakan pacaran itu sah-sah saja. Tidak. Ya, yang salah tetaplah salah walaupun ada bukti-bukti seperti itu. Kedua, kita mesti lihat benarkah mereka itu dalam kebahagiaan. Karena kadang sesuatu itu yang nampak kepada kita atau yang nampak di medsos belum tentu terjadi sebenarnya. Banyak orang-orang framing aja. Dia takut diomongin orang hingga akhirnya dia mengatakan bahwa langgeng-langgeng aja. Ada orang sudah bercerai 6 tahun, tapi dia nggak mau keluarganya tahu. Jadi setiap kumpul keluarga dibawa itu. Pasangannya dibawa, walaupun duduknya jauh-jauh tapi dibawa. Udah cerai selama bertahun-tahun, bayangin. Ya, tidak tampak bahagia. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi di sini juga kita harus mengetahui bahwa kita harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hal tersebut tidak akan membawa keberkahan, tidak akan. Yang kedua, agar kita bisa jauh dari hal tersebut adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Yang ketiga, agar kita jauh dari pacaran dan seluruh hal yang menuju kepada perzinahan adalah menjaga pandangan. Ya, menjaga pandangan. Suratnya jelas dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Yang laki-laki kena, yang perempuan juga kena juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan bagi laki-laki yang beriman, jagalah pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan jaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Terus Allah bilang lagi, wa qul Nabi Yusuf Maryam alaihissalam begitu didatangi oleh Jibril alaihissalam di kamarnya, dan Jibril penampakannya laki-laki yang ganteng. Apa kata Maryam? Inni u'idzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Ar-Rahman daripada ya. Semuanya berlindung kepada Allah saat dihadapkan dengan gangguan lawan jenis. Makanya para ukhti-ukhti ini hati-hati kalau ada yang DM dari laki-laki yang tidak jelas. Kalau ada yang bilang assalamualaikum ukhti, jawabnya apa? A'udzu billah. Sama kayak Maryam dan Yusuf. Ustaz ingin setan kita emang bahaya, sebahaya itu mereka. Begitu juga kalau temannya sama. Ya, tidak lepas dari godaan untuk dikasih berarti laki-laki. Perempuan cuma assalamualaikum ahli, GR-nya luar biasa. Oke depan dia ngomong. Jawab a'udzu billah. A'udzu billah. Ya, a'udzu billah. Ini yang dilakukan Yusuf alaihissalam akhirnya sama. Ini yang dilakukan Maryam alaihissalam akhirnya sama. Maka para ulama mengatakan, orang kalau yang dari fitnah, terutama fitnah ini, masalah perempuan atau laki-laki, maka dia mengucapkan a'udzu billah dijaga semua. Ya, tapi waktu a'udzu billah tutup chattingnya. Jangan a'udzu billah diketik juga a'udzu billah wa waalaikumsalam. Orang mana akhi a'udzu billah. Alhamdulillah, itu tapi tadi tinggalin pasien. Ini terperangkap juga, ya. Jadi maksudnya apa? Dia seperti Nabi Yusuf persis. Alhamdulillah, terus apa yang dilakukan Nabi Yusuf teman-teman? Kabur dengan, ya. Wastabaqal bab, langsung lari ke pintu untuk buka pintu. Ini ternyata kunci keberhasilan Nabi Yusuf alaihissalam. Gak berani main api, dia takut. Ya, dan dia sejujurnya. Kalau ditanya, kalau zaman sekarang gimana? Ustaz, sama. Bahkan perempuan-perempuan yang sudah alhamdulillah kenal kajian, sudah pakai jilbab yang panjang, curhatannya ternyata gak jauh beda dengan orang yang belum pakai jilbab masalah ini. Ya Ustaz, saya sempat WhatsApp-WhatsAppan sama dia.
Dia bilang dia akan menikahi saya, kemudian hilang. Kan dia bilang, emang begitu laki-laki. Dia maunya nikmat tanpa tanggung jawab. Kalau benar-benar dia mau tanggung jawab, akan kepada wali Anda. Gak ada jalan selain itu. Ya, gak ada jalan selain itu. Nah, itu kalau kita katakan sampai pegangan tangan. Setelah pegangan tangan, biasanya stepnya apa? Mulai dicium. Ya, dan ini terjadi orang-orang pacaran tentunya mungkin lebih dari seminggu. Ya. Kalau baru hari pertama dicium tuh perempuan banyak yang takut. Tapi kalau udah sebulan udah enjoy, 2 bulan udah enjoy. Cuma pertama malu, cuma kedua langsung. Ya, itu gaya syaitan dimanapun. Ya, jadi kita nggak bisa anggap remeh. Nah, ini kok bisa sampai dicium ya Ustaz? Dari mana awalnya? Chattingan. Awalnya dari situ. Kita lagi apa namanya? Kalau polisi itu kita lagi TKP-nya itu lagi pelan-pelan satu-satu. Ini apa? Dari mana ya awalnya? Ini chattingan. Dari sesuatu yang kita anggap remeh. Itu awalnya. Itu awalnya. Dengan kedok ada yang jual beli lah, ngebantu lah. Ya, saling mengingatkan dalam kebaikan lah ya. Tapi awal dari situ semua sampai akhirnya alhamdulillah dicium. Otomatis dicium dengan pegangan kanan derajat dosa itu juga berbeda. Karena ini lebih melukai dari yang pertama. Dan subhanallah ya berbina alhamdulillah memang ya. Ini cium antara perempuan dan laki-laki ini bahkan nggak mesti ada rasa kasih sayang kalau di sini kan. Ingin disamakan dengan budaya-budaya orang barat yang kalau ketemu it's okay, sedikit perempuan lagi it's okay. A'udzubillah bahaya. Oke, kalau sudah ciuman biasanya mana? Kata Rasulullah SAW di hadisnya dari runtunan-runtunan yang saya berikan tadi. Apa kata Rasulullah SAW? Kata ala ibni Adam nasibuhu minas zina. Allah telah mengharuskan memang di dalam anggota tubuhnya anak Adam itu pasti ada zinanya. Wal ainan zinahuma nazar, mata zinanya melihat. Wal udhunan zinahuma istima', 2 kuping kita zinanya adalah mendengar. Wal lisan zinahuma kalam, dan lisan zinanya adalah berbicara. Dalam riwayat yang lain mulut zinahnya adalah cium. Waliyad zinahuma batsh, dan zinanya tangan adalah batsh, dia memakai tangan dalam keburukan. Warijal zinahuma al-khuta, dan kaki zinahnya adalah melangkah ke tempat yang buruk. Wal qalbu yahwi wa yatamanna, hati zinanya itu berharap dan terus berharap. Berharap apa? Nanti di akhir chattingan, pandangan, pegangan tangan, ciuman. Endingnya apa kata Rasulullah SAW? Wa yusaddiqu dzalika al-farj, yang akan menentukan hasil akhirnya adalah kemaluannya, alias apa? Zina. Ini ujungnya. Bumbunya dari awal sampai akhir. Ujungnya di mana? Perzinahan. Wal farj yusaddiqu dzalika wa yukdzibu. Dan tidak mudah orang kalau sudah masuk level hampir terakhir kemudian dia bisa mundur, tidak mudah. Apalagi zaman sekarang lebih terbuka. Ya, diajak check in di satu tempat yang tidak ada orang jadi. Ya, jadi diajak cuma naik motor aja jalan-jalan puncak, pulangnya capek masuk ke hotel dulu jadi. Malam-malam diajak ini, diajak ke sini, sebentar ke hotel mampir jadi. Subhanallah. Apa yang berakhir? Zina. Ya, yang zina ini alhamdulillah min dzalik adalah seburuk-buruknya dosa. Maka Allah sekalian rahimahullah, kalau dosa kecil saja sudah bisa membinasakan bagaimana dosa besar. Zina itu bukan hanya keburukannya di akhirat, tapi dia akan memalukan keluarga. Dia bisa circle pertemanan, ya, kerjaan, profesi, nama baik, semuanya rusak gara-gara ini. Makanya jangan pernah dianggap normal hal-hal yang menuju ke sana. Kita anggap semua yang aneh-aneh itu adalah sesuatu kemaksiatan yang betul-betul nggak boleh dianggap normal. Itu harus ada. Makanya teman-teman sekalian rahimahullah,
Ini apa namanya? Runtutan dari apa? Berzina. Ya, runtutan dari berzina. Lalu apa yang mesti dilakukan kalau kita ingin jauh dari hal tersebut? Kalau kita ingin jauh dari hal tersebut, yang pertama adalah memupukkan rasa takut kepada Allah. Memupukkan rasa takut kepada Allah, memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah, orang-orang yang memakai jalan pacaran tidaklah memberikan keberkahan padanya. Ada orang bilang, Ustaz, itu ada orang-orang yang memulai jalan pernikahan lewat pacaran. Sekarang bahagia-bahagia aja. Pertama yang mesti kita ketahui adalah al-athar la yadullu ala sihhatil amal. Adanya bukti-bukti bukan menjadi alasan benarnya perbuatan tersebut. Adanya bukti-bukti bukan menjadi kebenaran hal tersebut. Mentang-mentang ada pernikahan yang langgeng yang diawali dengan pacaran, kita katakan pacaran itu sah-sah saja. Enggak. Ya, yang salah tetaplah salah, walaupun ada bukti-bukti seperti itu. Kedua, kita mesti lihat benarkah mereka itu dalam kebahagiaan. Karena kadang sesuatu itu yang nampak kepada kita atau yang nampak di medsos belum tentu terjadi sebenarnya. Banyak orang framing aja. Dia dapat diomongin orang hingga akhirnya dia mengatakan bahwa langgeng-langgeng aja. Ada orang sudah bercerai 6 tahun, tapi dia nggak mau keluarganya tahu. Di setiap kumpul keluarga dibawanya, pasangannya dibawa. Walaupun duduknya jauh-jauh tapi dibawa. Udah cerai berapa? Bertahun-tahun. Ya, tidak tampak bahagia. La haula wala quwwata illa billah. Jadi di sini juga kita harus mengetahui bahwa kita harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hal tersebut tidak akan membawa keberkahan. Yang kedua, agar kita bisa jauh dari hal tersebut adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi sebagaimana dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ketiga, agar kita jauh dari pacaran dan seluruh hal yang menuju kepada kezinahan adalah menjaga pandangan. Ya, menjaga pandangan. Suratnya jelas dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Yang laki-laki kena, yang perempuan juga kena juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan bagi laki-laki yang beriman, jagalah pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, dan jaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Itu lebih suci bagi mereka. Terus Allah bilang lagi, wa qul lil mu'minat, dan katakan kepada wanita-wanita beriman, yaghuddna min absarihim, jaga pandangan kalian, wa yahfazna furujahum, dan jaga kehormatan dan kemaluan kalian, wala yudina zinatahum, dan jangan kalian menampakkan zinatahum, perhiasan mereka, kecuali yang memang sudah nampak yang diperbolehkan. Ya, ini juga ada perempuan-perempuan alhamdulillah dengan ayat surat An-Nur nggak boleh menampakkan perhiasan, maka dia menutup jilbab, pakai pakaian yang sesuai dengan Islam. Tapi yang diupload ada aja tangannya di foto ceritanya, ada aja yang mesti dilihat semua orang tuh ada aja. Bahkan kakinya pakai sepatu cetrek diupload juga. Kebagian cuma abaya sama sepatu doang. Update, ya, hal-hal kecil seperti itu update, makanya subhanallah, ya, ini gangguan dari syaitan. Dan jangan juga kita bermudah-mudahan dalam masalah hal itu, nggak boleh. Ya Ustaz, gimana? Ini kan cuma tangan aja, ini kan cuma itu doang. Laki-laki, iya, itu bisa terfitnah dengan hal seringan itu. Makanya Nabi SAW melarang perempuan kalau keluar memakai minyak wangi parfum yang tercium dengan laki-laki. Dia pakai cadar rambut, cadarnya nggak kelihatan. Bahkan pakai sarung tangan, pakai kaos. Akan tetapi begitu dia ada parfum tercium, ya, kemudian dicium oleh aromanya oleh laki-laki, laki-laki bisa terfitnah. Bayangin, laki-laki bisa tergoda walaupun belum pernah lihat mukanya. Gak pakai lihat muka, ini aromanya saja bisa tergoda. Ini yang dijaga dalam Islam, ya, ini yang dijaga dalam Islam. Makanya ini ada syariat kita menjaga pandangan.
Begitu juga laki-laki tentunya sama. Kalau di kajian tak berani lihat perempuan, renduk dia. Tapi kalau lagi lihat handphone semua dilihat. Semua dilihat. Yang gambar-gambar sama yang porno juga dilihat. Yang perempuan juga sama. Kalau ada kajian itu, kajiannya jangan sampai ada laki-laki ya. Tapi giliran di rumah nonton Korea lanjut, nonton yang film Cina lanjut. Ini gimana ceritanya? Jaga pandangan itu cuma di masjid. Jaga pandangan di seluruh tempat. Bahkan dengan HP itu paling jujur, jaga pandangan di situ. Pada saat kita bisa berinteraksi dengan HP kita dengan baik, dengan jujur, giliran nggak ada orang puas-puasan lihat sana sini. Ya, padahal kalau keluar masya Allah, cadar udah cinta pajak, catatan siang, bahkan Instagram begitu indah dengan berbagai macam catatan. Ini ukti-ukti solehah banget kelihatannya. Tapi begitu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat HP-nya, nggak sanggup dia, nggak bisa jaga pandangan. Ya. Sama laki-laki dan perempuan memang nggak mudah jaga pandangan, tapi kita harus paksakan diri kita karena ini di antara yang memulai. Ya, itu apa? Pandangan. Ya, pandangan. Maka jangan bermudah-mudahan masalah ini. Ya, mohon maaf ya. Orang gara-gara pandangan, ya, itu banyak menjerumuskan kepada banyak dosa. Di antara dosa yang paling sering dilakukan adalah masturbasi. Oh, laki-laki dan perempuan sama, haram maupun yang nggak boleh. Atau bayangkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah anak muda datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terus mengatakan, "Ya Rasulullah, ana syab, saya anak muda. Saya kalau keluar jalan memang semaksimal kita jaga pandangan di zaman Nabi saja bisa saja tetap kelihatan perempuan." Kata Abu Hurairah, "Saya masih muda, boleh nggak saya kebiri saja untuk kebiri kayak kucing kebiri habis sedikit atau kucing syahwat turun kan?" Abu Hurairah bilang, "Rasul, boleh nggak saya digituin aja? Saya nggak mau berzina, saya takut, saya belum bisa nikah. Tapi saya ada syahwat. Gimana saya kebiri aja ya, jadi aman." Bayangin, kalau ada jalan lain selain ini, Abu Hurairah pasti pilih yang lain. Tapi nggak ada memang. Abu Hurairah nggak tahu ada yang diperbolehkan, mohon maaf misalnya masturbasi atau yang lain, nggak ada. Dia tahu yang udah kebiri aja jadi aman. Bayangin. Sampai seperti itu mereka ingin jaga kesucian laki-laki. Allah. Tapi pada Nabi SAW tidak boleh. Ya, Nabi SAW menyarankan untuk berpuasa. Untuk berpuasa, ya jaga pandangan. Ya, jaga pandangan. Makanya betul-betul harus memberikan kepada hati kita rasa takut yang kuat. Ya, dan memang di antara cara kita selain menjaga pandangan itu berpuasa. Ya, puasa itu penting. Karena biasanya orang kalau puasa, apalagi pada jomblo, ya, itu bisa menjaga sikap kalau puasa. Ya. Dan yang kelima, di antara hal juga yang penting adalah sibuk dengan hal yang bermanfaat. Sibuk dengan hal yang bermanfaat. Jadi nggak sibuk stalking terus. Ya, banyak yang dikerjain hal yang bermanfaat itu dijamin akan memberikan banyak kebaikan. Jadi kalau kita nggak sibuk, banyak anggurnya, banyak dipakai dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, barakallahu teman-teman sekalian. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Insyaallah mudah-mudahan kita bahas di kesempatan yang lainnya.